Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurul Jana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dari kelompok yang sudah saya buat. Yaitu nanti saya akan menjelaskan tentang Nyam Nyam Treat. Jadi di sini nanti kita akan membuat bisnis plan dari uh, satu kelompok. Saya satu kelompok untuk membuat bisnis plan tentang UMKM ini. Nanti saya akan membangun bisnis UMKM Nyam Nyam Treat. Nyam Nyam Treat sendiri itu adalah di mana kita nanti akan menjual produk-produk makanan manis untuk mengangkat penjualan UMKM yang khas makanan Cirebon dan tentunya lebih manis gitu ya, dominan manis dan ya bikin kita happy. Nah, di bisnis Nyam Nyam Plan ini saya akan menjelaskan pertama itu adalah executive summary sendiri, di mana executive summary di produk kuliner kita ini kan berbasisnya kuliner ya, makanan yang bergerak di bidang produksi penjualan makanan manis kayak cookies, bolu ataupun lainnya. Dan ini menjawab kebutuhan karena kan zaman sekarang kayaknya untuk meningkatkan mood itu kan harus membutuhkan makanan manis. Jadi sehingga kami membuat produk seperti ini. Ini juga kita ini memanfaatkan sistemnya seperti pre-order karena kan kita kan baru merintis awal, jadi kita misalkan membuat by request saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang company profile-nya, di mana company profile ini dibangun oleh kita tim mahasiswa untuk bisa meningkatkan UMKM di Cirebon. Tentunya ini juga usahanya tentang kayak yang saya udah bilang, produksinya kayak cookies, bolu-bolu manis ataupun sesuatu hal-hal yang manis yang tentunya zaman sekarang tuh udah mulai bervariasi ya kue-kuenya. Nanti kita akan membuat di sini. Nah, market analysis-nya itu, saya akan menjelaskan tentang market analysis-nya itu. Market analysis itu tentunya dari kalangan kita sendiri, mahasiswa sendiri. Dan itu kan kalau kita nanti berbasis online juga, nanti kita mungkin bisa meningkatkan perluasan penjualannya di sekitar daerah Cirebon. Di daerah. Nah, terus selanjutnya tentunya persaingan ini kan luar biasa. Nah, maka dari itu nanti kita akan membuat beberapa marketing by online untuk bisa menjangkau lebih luas lagi sebagai target market yang akan nanti kita tentukan. Nah, nanti bahas tentang target market ataupun target penjualannya itu kan kita tuh dibagi beberapa segmen. Itu ada segmen berdasarkan usia, berdasarkan pendapat, dan juga berdasarkan lokasi. Nah, untuk berdasarkan usia, itu usianya sekitar 17 sampai 25 tahun, tentunya usia-usia dari anak SMA sampai kuliah seperti itu dari kita kayak mahasiswa. Kemudian ada di umur 26 sampai 35 tahun seperti ya orang murid, orang tua maupun muda dan dosen karyawan juga. Dan sekitar lagi 10%-nya itu di masyarakat umum, 70% tentunya di kalangan kita mahasiswa, 20%-nya di tingkatan dosen ataupun teman-teman dari mahasiswanya sendiri, 10%-nya masyarakat sekitar. Nah, jadi kami ini tentuin produknya itu awalnya berfokus pada teman-teman kampus aja di sini dulu. Nah, ini juga kita dibagi dengan segmen pendapatan, di mana kita membagi target market di segmen pendapatan itu kan berbeda-beda. Ada mahasiswa, mungkin kelas-kelas mahasiswa membeli produknya dalam kisaran harga 10.000 sampai 30.000. Kemudian kayak mulai dari mahasiswa karyawan ataupun dosen itu mungkin lebih meningkat lagi sekitar 50.000 sampai 110.000. Dan masyarakat sekitar mungkin biasanya masyarakat itu target nanti kita akan membuat produk lebih ekonomis kayak karena apa ya, untuk keluarga-keluarga kecil ini kayak pengen merayakan ulang tahun, pengen bulunya kecil, nanti kita akan penuhi itu. Kemudian target konsumen berdasarkan lokasi. Jadi kita ini kan akan menentukan lokasi kampus UMC. Tentunya segmen berdasarkan lokasi yang paling utama target market kita adalah orang kampus UMC sendiri. Kemudian namun juga kita tidak memungkinkan tidak memperluas pelayanan kita gitu kan, memperluas pasar segmen kita, itu kita bisa
memperluas wilayah ekspansi mencakup kayak di Winangun, Gunung Jati ataupun masih dekat-dekat daerah sini ke Daung Kota gitu kan. Nah, potensi pasar online-nya sendiri itu bisa by WhatsApp, Instagram, atau Shopee Food karena delivery langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita juga bisa memungkinkan bahwa produksi kita ini radius 3 sampai 5 km untuk jarak dekat gitu. Terus kita akan bahas tentang marketing strateginya. Tentunya strategi salah satu pondasi utama dalam menentukan penjualan produk marketing gitu kan, untuk menentukan tinggi besarnya profit yang nanti akan kita dapatkan. Pertama itu ada namanya promosi digital. Ini adalah salah satu utama dalam segmen mencari target pasar kita, karena sekarang semua by online. Jadi kita akan memaksimalkan itu. Kemudian tentunya flyer juga secara offline, terus promo-promo dan diskon dan program-program lainnya. Nah, dibantu dengan market strateginya, kita juga akan bantu tentang sales strateginya, di mana kita akan memberikan layanan secara langsung, bisa pre-order, bisa kemitraan lokal ataupun secara cepat gitu kan. Nah, di lain itu juga kita membuat beberapa produknya itu kan banyak ya, tadi ada bolu, ada donat, ada cookies, dan bolu gulung seperti itu. Nah, layanan yang nanti akan kita buat itu ada 3, bisa kayak tadi by online, yaitu pemesanan secara online dan request dan pre-order. Kemudian ada pemesanan sistem secara custom. Jadi kita pengen nih kayak misalkan bolu ulang tahun yang bentuknya lucu ataupun request by tulisan, itu kita bisa. Nah, setelah itu juga ada pengantaran ke wilayah yang nanti akan dituju. Nah, keunggulan dari produk kita ini kenapa sih? Yaitu sebenarnya kayak tadi saya udah jelaskan bahwa sebenarnya senang banget nih kalau misalkan kita tuh tidak ribet dalam membeli produk. Jadi kita kan punya layanan antar jasa, terus antar makanannya, terus kemudian keunggulan produknya kita bisa by request, pengen tulisan atau segala macam. Dan keunggulan itu tentunya kita karena buatnya PO, kita nggak ada stok opnam, jadi tentunya masih fresh dan fresh banget. Dan nanti kita membuat harga terjangkau. Kita ada di mana banyak yang